Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winiwers Perdana, BP 1002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi itu tentang sifat dan contoh pendapatan atau revenue. Nah, perkiraan laba rugi atau profit and loss account terdiri dari perkiraan pendapatan operasional, harga pokok penjualan, beban operasional, pendapatan, dan beban di luar operasional dari pos luar biasa. Nah, selanjutnya itu menurut SAK Etap Ikatan Akuntan Indonesia 2009 ayat 2, yaitu entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dari potongan volume. Nah, selanjutnya itu menurut SAK Etap ayat ayat 3 itu bunga, royalti, dividen. Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penugasan aset oleh entitas yang lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen atas dasar yang ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu menurut PSAK nomor 23 revisi ayat 4 itu penghasilan didefinisikan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nilai wajar adalah jumlah satuan aset dapat ditentukan atau suatu liabilitas diselesaikan. Nah, selanjutnya itu menurut PSAK 2000 nomor 23 2010 ayat 5, pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Sekian, terima kasih materi dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari tujuan pemeriksaan laporan laba rugi pada sisi revenue atau pendapatan. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah internal kontrol pada perusahaan telah baik terhadap pendapatan. Jika internal kontrol baik atas pendapatan pada suatu perusahaan, berarti seluruh pendapatan yang telah menjadi hak dalam perusahaan telah dicatat di dalam perusahaan. Ada beberapa contoh atau ciri dari internal kontrol yang baik atas pendapatan. Yang pertama yaitu digunakannya formulir pre-number seperti purchase requisition, purchase order, official receipt, sales order, delivery order, dan sales invoice. Yang kedua yaitu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan dari fungsi-fungsi dari perusahaan. 3. Adanya anggaran pendapatan. 4. Adanya otoritas berdasarkan jabatan yang telah ditetapkan dalam perusahaan. 5. Adanya program komputer untuk menghitung gaji dan PPh 21. 6. Adanya time card untuk memeriksa jumlah jam kerja dari masing-masing pegawai. Tujuan yang kedua adalah untuk memeriksa apakah pendapatan yang telah menjadi hak dalam suatu perusahaan dengan menggunakan cut-off yang tepat. Maksudnya di sini auditor harus yakin bahwa yang pertama, semua pendapatan yang menjadi hak dalam perusahaan telah diterima atau akan diterima oleh perusahaan. Jangan sampai ada uang yang menjadi pendapatan perusahaan masuk ke kantong karyawan atau pemegang saham yang menjadi pemilik perusahaan. Yang kedua, semua pendapatan dicatat sesuai dengan periode terjadinya pendapatan tersebut. Jangan sampai ada waktu pergeseran untuk tujuan window dressing. Yang ketiga adalah tidak ada pendapatan yang bukan menjadi hak perusahaan. Tujuan yang ketiga adalah untuk memeriksa biaya yang menjadi beban perusahaan telah menggunakan cut-off yang tepat. Maksudnya di sini auditor harus yakin bahwa semua yang terjadi, baik itu dalam operasional maupun di luar operasional perusahaan, telah dicatat dalam buku perusahaan, baik itu sudah dibayar maupun yang akan dibayarkan periode berikutnya. Kemudian auditor harus yakin bahwa beban yang sudah dibayarkan itu dicatat sesuai dengan waktu terjadinya dan tidak ada pergeseran waktu. Tujuan yang keempat adalah untuk memeriksa apakah adanya fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban jika dibandingkan dengan bulan per bulan atau jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan dan beban. Jika terlihat adanya fluktuasi yang besar terhadap perkiraan pendapatan dan beban tersebut, auditor harus memeriksa alasan terjadinya
fluktuasi yang besar tersebut apakah masuk akal atau tidak. Ada kemungkinan klien kesalahan dalam mencatat, misalnya seharusnya masuk beban penjualan tetapi administrasi dan umum. Tujuan yang kelima adalah untuk memeriksa apakah catatan laporan keuangan, pendapatan dan beban telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP atau PSAK atau IFRS. Dalam catatan atas laporan keuangan harus dijelaskan bagaimana kebijakan akuntansi yang digunakan dalam perusahaan, misalnya bagaimana pencatatan pendapatan dan beban, apakah menggunakan metode akrual atau basic. Contoh yang lainnya misalnya bagaimana perusahaan mengakui pendapatan dengan metode apa. Selanjutnya bagaimana pengakuan pendapatan pada laba penjualan aset tetap dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Syalmadi Ramadhani, BP 2009, akan menjelaskan prosedur audit yang disarankan. Yang A, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas pendapatan dan biaya. Yang B, minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan angka perbandingan untuk periode sebelumnya. Dan lakukan analytical review prosedur. Buat analisis rasio dan hitung juga ROI dan ROE. Yang C, minta rincian laba rugi untuk periode yang diperiksa yang dibandingkan untuk periode yang sama. Hitung varian yang terjadi dalam rupiah maupun persen. Dan varian yang jumlahnya material harus diselidiki sebab-sebabnya. Yang D, minta rincian penjualan menurut jenis barangnya atau menurut area penjualannya yang mencantumkan kualitas barang yang dijual maupun nilai uangnya selama setahun atau dibuat per bulan. Kemudian bandingkan kualitas yang dijual secara tax basis dengan pengeluaran barang yang dicatat pada kartu persediaan. E, pemeriksaan cut-off penjualan untuk mengetahui ada atau tidaknya pergeseran waktu pencatatan penjualan. Periksa juga cut-off pembelian untuk mengetahui adanya pergeseran waktu pencatatan pembelian. F, periksa subsequent payment untuk mengetahui kemungkinan adanya recorded liability. Periksa juga subsequent collection untuk mengetahui kemungkinan adanya recorded receivable. G, buat analisis terhadap beberapa perkiraan biaya atau pendapatan yang mungkin bisa ditanyakan oleh pihak pajak atau diperlukan dalam pengisian SPT untuk membuat koreksi fiskal atau memungkinkan timbulnya contingent liability. H, untuk biaya-biaya dan pendapatan yang ada kaitannya dengan pajak harus diperiksa apakah peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. I, khusus untuk biaya gaji terbagi 4. Yang pertama, periksa daftar gaji 1 atau beberapa bulan, kemudian tes perhitungan PPh 21 untuk mengetahui apakah perhitungan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Bandingkan total biaya gaji yang tercantum dalam perhitungan laba rugi dengan SPT PPh 21. Perhatikan apakah PPh 21 ditanggung oleh karyawan atau perusahaan. 3. Secara basis, bandingkan data yang ada dalam daftar gaji dengan personnel file untuk mengetahui apakah jumlah gaji status keluarga sama atau tidak. 4. Lakukan observasi pada pembayaran gaji untuk mengetahui apakah ada pegawai yang fiktif. Terakhir yang J, periksa apakah penyajian pos-pos laba rugi sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP atau PSAK atau IFRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Andriani akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai hal-hal yang diperhatikan dalam membuat laporan audit laba rugi. Yang pertama, dengan menggunakan prinsip konservatisme dalam pengakuan pendapatan. Pendapatan yang belum pasti terjadi tidak boleh diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan. Pada umumnya, pendapatan diakui pada saat penyerahan barang berlaku di perusahaan dagang dan pada saat penyerahan jasa berlaku di perusahaan jasa, kecuali diakui pada saat penerimaan uang, misalnya untuk penjualan tunai dan penjualan cicilan. Untuk perusahaan kontraktor, ada dua pilihan pengakuan pendapatan. Yang pertama itu menggunakan kontrak selesai dan yang kedua menggunakan presentasi penyelesaian. Untuk jenis barang tertentu yang harga jualnya sudah pasti barangnya
pasti bisa dijual atau cepat rusak, pendapatan bisa diakui pada saat selesainya produksi, misalnya hasil emas murni atau mulia dan hasil pertanian. Kedua, menggunakan konsep matching cost against revenue, yang mana dalam laporan laba rugi harus dibandingkan pendapatan yang menjadi hak perusahaan dalam periode yang diaudit dengan biaya yang menjadi beban perusahaan untuk periode yang sama, tanpa memperhatikan apakah uangnya sudah diterima untuk pendapatan dan dibayarkan untuk biaya atau beban. Menurut PSAK atau IFRS, pendapatan dan beban harus dicatat dengan menggunakan dasar accrual atau accrual basis, bukan dasar cash atau cash basic. Saat mengaudit pendapatan dan biaya, audit harus memperhatikan jangan sampai ada pergeseran waktu dalam pengakuan pendapatan dan beban. Waktu yang digunakan untuk memeriksa pos pendapatan dan beban atau pos-pos laba rugi tidak sebanyak waktu yang digunakan untuk memeriksa pos-pos laporan posisi keuangan atau neraca, karena ada beberapa alasan. Salah satunya itu pada pemeriksaan pos laporan neraca sekaligus sudah diperiksanya atau dikaitkannya pos laporan laba rugi dengan bersangkutan. Menurut standar akuntansi keuangan Indonesia, transaksi yang terjadi dalam mata uang asing harus dicatat menggunakan kurs mata uang yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Aset dan kewajiban moneter yang tercantum dalam mata uang asing pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca harus dikonversikan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs yang terjadi dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi tahun berjalan. Kurs tengah adalah kurs beli yang ditambah kurs jual kemudian dibagi dua, sedangkan yang dimaksud dengan aset moneter itu seperti kas, bank piutang. Liabilitas moneter adalah liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Audit prosedur atas pos-pos laporan laba rugi bisa dijalankan. Yang pertama itu menggunakan analytical review procedure atau prosedur penelaahan analisis. Prosedur ini dijalankan dengan membuat perbandingan antara laporan laba rugi periode yang diperiksa dengan periode sebelumnya. Dihitung kenaikan dan penurunan baik dalam rupiah maupun presentasi serta alasan-alasan kenaikan dan penurunan. Selain itu, harus dibuat perbandingan antara laba rugi periode yang diperiksa dengan anggarannya, kemudian dibuat analisis variance-nya. Dalam analytical review prosedur juga harus dibuat analisis rasio keuangan untuk mengatur likuiditas, totalitas, leverage, dan lainnya untuk dibandingkan dengan rasio industri. Yang pertama itu menganalisis beberapa pos laba rugi yang penting atau ada kaitannya dengan perhitungan pajak untuk koreksi fiskal, misalnya other income atau expense, traveling expense, professional fees. Melakukan pemeriksaan atau subsequent payment, pembayaran sudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, dan subsequent collection atau penagihan sesudah tanggal neraca.